Bayangin, kalau kamu lagi PDKT atau pacaran, pasti kita tuh selalu mikirin, apa sih yang bisa bikin doi makin seneng? Kalau berhasil, hubungan kamu bakal lebih kuat. Mereka bakal cerita positif ke teman-teman, dan kalian berdua jadi lebih bahagia. Sama halnya dengan konsumen. Kalau kita bikin mereka puas dengan inovasi dan ide-ide, pasti mereka makin nempel nih sama kita. Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub core values dari Agile, yaitu consumer focus. Consumer focus pada value di Cimory Group memiliki arti memastikan konsumen selalu menjadi fokus utama. Bentar, sebelum ngomong lebih lanjut, kamu udah tahu belum kenapa kita pakai kata consumer bukan customer? Di dunia bisnis, kata yang lebih sering kita dengar adalah customer dibandingkan dengan consumer. Di luar sana, banyak juga teori yang membahas tentang customer. Tapi tahu gak sih, customer itu gak selalu jadi seseorang yang menikmati produk kita secara langsung loh. Yuk bahas perbedaannya. Customer adalah orang atau pihak yang membeli produk kita. Sedangkan consumer adalah orang yang benar-benar menggunakan atau mengkonsumsi produk kita. Bayangkan seorang ibu di toko mainan. Ia membeli boneka untuk anaknya, memilih dan membayarnya di kasir. Di sini, ibu adalah customer karena ia yang membeli mainan tersebut. Saat sampai di rumah, anaknya yang akan bermain dengan boneka itu. Maka anak menjadi consumer, yaitu pengguna atau pemakai mainan tersebut. Ibu adalah pembeli, sedangkan anak adalah pengguna yang sebenarnya. Nah, perlu diingat kalau di Cimory, kita lebih berfokus pada konsumen. Kita benar-benar fokus dengan orang yang mengkonsumsi produk kita secara langsung. Bicara tentang fokus ke konsumen, kita perlu belajar nih dari Amazon yang menanamkan mindset untuk selalu fokus pada pelanggan. Amazon punya suatu prinsip bernama Day One Culture yang ditanamkan oleh pendirinya yaitu Jeff Bezos. Day One Culture di Amazon itu kayak mindset yang bikin semua orang di perusahaan selalu fokus untuk bertumbuh dan berinovasi seolah-olah mereka baru mulai dari nol setiap harinya. Mindset ini bikin mereka terus punya rasa ingin tahu dan gerak cepat, berani ambil risiko, bahkan kalau itu artinya harus gagal dulu. Tapi dari kegagalan itu, mereka belajar dan makin siap kasih kejutan-kejutan yang bikin pelanggan makin puas ke depannya. Day One Culture punya beberapa prinsip yang salah satunya menarik banget nih buat dibahas. Mereka selalu berusaha terobsesi sama konsumen. Bahkan hal ini menempati posisi pertama dalam 16 prinsip kepemimpinan yang dimiliki Amazon. Bayangin betapa mereka fokus sama konsumennya. Mengingat lagi kata Jeff Bezos, konsumen itu selalu tidak pernah puas. Yang kemarin bikin mereka terkesima, hari ini jadi biasa aja. Makanya kita harus selalu banyak ide buat terus berinovasi. Amazon selalu berusaha pahami apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Dengan begitu, solusi yang dikembangkan gak cuma sekedar ada, tapi benar-benar menjawab apa yang konsumen butuhkan. Contohnya, sekitar 90% fitur baru di Amazon Web Service datang langsung dari kebutuhan penggunanya. Sisanya, 10% itu hasil dari pengamatan mereka yang dekat dengan pengguna, sehingga bisa bikin inovasi yang bahkan belum terpikirkan oleh penggunanya. Ada sebuah artikel dari suatu agensi di Amerika bernama Strike Point. Mereka bahas tentang suatu framework yang di dalamnya ada 4 komponen, yaitu 1. Memahami konsumen secara mendalam. 2. Inovasi tanpa henti. 3. Berpikir tanpa panjang. 4. Komitmen untuk menghasilkan yang terbaik. Mereka juga ngasih contoh kasus tentang bagaimana pendekatan Amazon untuk menerapkan framework ini. Pertama, kepemimpinan Amazon yang fokus pada konsumen. Para pemimpin di Amazon aktif berinteraksi dengan konsumen dan membaca feedback mereka untuk membentuk strategi perusahaan. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar berusaha memahami konsumennya. Kedua, peningkatan secara terus-menerus. Amazon selalu cari cara buat memperbaiki pengalaman konsumen dan mendukung karyawan untuk bereksperimen, ambil risiko, dan belajar dari kesalahan. Ini yang bikin Amazon terus-terusan berinovasi tanpa henti. Ketiga, berpikir jangka panjang. Amazon gak cuma mikirin keuntungan jangka pendek, tapi juga siap investasi di inisiatif yang mungkin aja baru menghasilkan di dalam jangka panjang demi kepuasan konsumen. Terakhir, keputusan berbasis data. Keputusan di Amazon selalu didukung data.
Dengan data pelanggan yang masif dan algoritma canggih, hal ini jadi komitmen Amazon supaya bisa rekomendasikan produk sesuai kebutuhan dan personalisasi pengalaman belanja yang terbaik. Dengan selalu menempatkan konsumen sebagai prioritas dan berinovasi sesuai kebutuhan mereka, Amazon berhasil punya konsumen setia dan jadi brand terpercaya. Ini jadi kunci sukses mereka di industri e-commerce. Sekarang, coba ceritain dong gimana cara kamu bikin konsumenmu baper sama kamu.